Kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Baru-baru ini Arab Saudi justru menahan orang-orang yang beribadah di Mekah dan Madinah karena mendukung kebebasan Palestina. Arab Saudi dilaporkan baru saja menghapus nama Palestina dari peta di buku sekolah kurikulum baru 2024. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, sahabat yang terkasih, saya akan menunjukkan beberapa video bagaimana kita harus bersikap mengenai Palestina dan Israel. Kenapa? Ya, karena dalam beberapa cuplikan video ini kiblat saudara kita umat muslim saja, Arab Saudi sudah lepas tangan mengurusi Palestina dan menghapus peta Palestina, dan beberapa hal yang kita lihat ya cukup berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Yuk kita lihat videonya sahabat. Kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satu negara yang mengirimkan bantuan senjata tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak ini? Sikap Arab Saudi belakangan ini menjadi sorotan di tengah perang memanas antara Israel dan Hamas. Baru-baru ini Arab Saudi justru menahan orang-orang yang beribadah di Mekah dan Madinah karena mendukung kebebasan Palestina. Pernyataan ini berasal dari seorang aktor dan presenter asal Inggris bernama Islah Abdur Rahman. Ia mengatakan bahwa polisi Saudi telah menahannya saat dia sedang menunaikan ibadah bersama keluarganya di kota suci Mekah akhir bulan lalu. Alasannya karena mereka mengenakan syal putih di kepala dan tasbih berwarna Palestina. Kemudian, lebih lanjut dia juga membeberkan lokasi di mana polisi itu membawanya ke tempat tahanan orang-orang jahat. Ia kemudian diinterogasi terkait penggunaan syal Palestina yang menjadi titik permasalahan. Dia akhirnya dibebaskan setelah menandatangani formulir pembebasan, memberikan sidik jarinya dan menyerahkan kefiyahnya. Tak hanya itu, dia juga diperingatkan untuk tidak memakai syal Palestina lagi karena hal tersebut dilarang dan termasuk dalam pelanggaran. Hal tersebut juga terjadi pada Selasa 14 November lalu terhadap seorang warga Aljazair dan seorang syekh Turki. Mereka ditahan karena berdoa di depan umum untuk Gaza dan Palestina selama ziarah di Arab Saudi. Arab Saudi dilaporkan baru saja menghapus nama Palestina dari peta di buku sekolah kurikulum baru 2024. Tak hanya itu saja, kata-kata yang dianggap mengkritisi dan memusuhi Israel pun turut dihapus. Hal ini diduga merupakan hasil dari mediasi Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat ya bagaimana reaksi dari Arab Saudi menegaskan dan menyatakan sikapnya mengenai Palestina dan Israel. Orang Arab Saudi lebih mengerti sebuah kebenaran, lebih mengerti, lebih terbuka dan lebih memahami sebuah kebenaran sahabat. Ya seperti kata Ustadz tadi ya, kenapa orang-orang Arab sendiri tidak mau membantu Palestina? Sementara di negeri kita ini ya lebih Arab saudaraku dibanding orang Arab sendiri. Ya sebuah pertanyaan besar bagi kita. Makanya saudara jangan heran kenapa mereka sangat begitu benci kepada Israel ini. Bayangkan sahabat, begitu Israel merdeka tahun 1946, Israel langsung diserang oleh semua negara-negara Arab. Begitu diserang, Israel tetap menang. Perang Yom Kippur, semua negara Arab menyerang Israel dan Israel tetap menang. Perang 6 hari, Israel pun diserang semua negara Arab dan Israel tetap menang. Ya ada rasa kesal juga mereka, kok menang-menang terus Israel itu. Udah segala cara, semua dana sudah dihabiskan. Bayangkan sahabat,
Baru-baru ini 5.000 rudal sudah diluncurkan. Iran juga meluncurkan rudal. Hizbullah, ISIS, Al-Qaeda, Hamas, semua organisasi Islam menyerang Israel, dan Israel tetap menang, nggak kalah-kalah. Makanya kalau dinilai dari kemanusiaan, menurut saya lebih cocok kita bela Israel. Kenapa? Ya karena memang Israel diserang terus, ditindas terus, dilaknat terus sama orang-orang, dilaknat, diinginkan kematiannya. Ya, kemanusiaan yang di negeri kita ini kan menginginkan supaya Israel itu semuanya tewas, mulai dari anak-anak, wanita, semuanya habis musnah. Itulah kemanusiaan yang terjadi dan yang digaungkan oleh orang-orang seperti. Karena Israel tidak kalah-kalah, pusing mereka. Makanya saudara jangan heran, kadang mereka bikin aksi bela Palestina, bela Hamas, di jalan-jalan mereka bikin bendera Israel diinjak-injak. Ya mereka merasa puas di tempat-tempat pesta gitu ya. Kemarin dari tempat pesta daerah saya ini, mau masuk ke tempat pestanya itu sahabat, dibentangkan bendera Israel supaya kita injak. Saya nggak mau, itu bintang Daud. Bagi kalian itu bendera Israel, tapi bagi saya itu bintang Daud. Karena apa? Karena ada bintang Daud di situ. Pulang saya, tak mau saya masuk pesta itu sahabat. Biar saja mereka tahu saya Kristen. Karena begitu saya pulang, mereka langsung bilang, oh itu Kristen. Tak masalah, tidak perlu kita malu mengakui kita Kristen sahabat. Nah, itulah sebabnya mereka sangat emosional, sangat palak sekali. Bahasa Medannya palak ya. Sangat palak mereka. Kok nggak kalah-kalah Israel? Kok nggak musnah-musnah? Sudah didoakan, sudah segala macam. Bahkan mereka sembahyang supaya Israel ini hancur lebur, musnah, dilaknat. Nggak dilaknat-laknat saja. Nggak hancur-hancur. Saya salut lihat minta Israel ini ya. Tidak ada gentarnya, tidak ada takutnya itu. Seluruh negara Arab menyerang mereka. Diserang, oke, katanya siap perang, menang mereka. Berkali-kali kejadian itu. Semua negara Arab bersatu menyerang mereka dengan peralatan yang jauh lebih canggih. Tetap Israelnya menang. Ya jujur memang putus asa juga sahabat. Kok nggak kalah-kalah gitu ya? Kok susah kali gitu? Kalau negara ini kecil, penduduknya juga sangat sedikit, tetap menang terus. Ya itu. Ya memang secara Alkitab saudaraku, Israel ini memang biji mata Tuhan. Saya mau tegaskan, mau katakan ya, tidak akan bisa saudara mengalahkan Israel. Tidak akan bisa. Mau gabung pun seluruh negara Islam di dunia ini serang Israel, tidak akan bisa Israel itu kalah. Tidak akan bisa. Iya. Menurut pendapat saya, yang bisa mengalahkan Israel ini hanya Israel rohani. Karena Israel yang sekarang ini secara fisik ya memang negara Israel. Tetapi setelah kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah Israel rohani. Dan terbukti yang mampu mengalahkan Israel itu hanya Israel rohani, orang-orang Kristen. Jadi kalau mau kalahkan Israel, ya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi zaman sekarang ini kita melihat orang Kristen semua sudah sadar, tidak mau lagi kutuk Israel. Ya karena mereka melihat dengan adanya internet ini, mereka katakan, wah, Israel yang ditindas terus kok, katanya. Israel kok yang diserang terus kan, kata mereka. Begitu. Ya, saudara cek saja faktanya. Siapa yang mampu menjajah Israel? Yunani itu negara kecil, mampu menjajah Israel. Romawi mampu. Bahkan Hitler itu bukan ateis, sahabat, walaupun orang berkata. Tapi saya cek fakta sejarahnya, dia Kristen. Berhasil juga dia untuk rencananya gagal kan gitu. Kalau enggak musnah juga Israel sahabat. Iya, tetapi sekarang orang-orang Kristen, negara Kristen sudah sadar di dalam Alkitabnya dilarang mengutuk Israel. Jadi memang kalau mau kalahkan Israel, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya itu. Makanya saya pernah dengar seminar ya dari hamba Tuhan, suatu saat Israel ini nanti akan kalah dan disitulah tiba kesudahannya. Yang mengalahkan mereka siapa? Dari Rusia, Amerika, Eropa. Negara-negara Arab tidak akan pernah bisa menjajah Israel, tidak akan pernah bisa mengalahkan. Karena Alkitab kami mengatakan begitu, kitab kami mengatakan begitu. Jadi faktanya memang terjadi demikian. Semua negara Arab sudah bersatu, kok apa lagi? Nggak kalah-kalah ini Israel. Jadi tidak akan bisa negara Arab itu untuk mengalahkan Israel. Jadi Arab Saudi sudah benar. Dia tahu tidak akan mungkin bisa mengalahkan Israel. Jadi dia sudah tahu ya, dia tidak mau mengurus itu. Kedua, ya ini kan politik saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama.
Itu politik sahabat, semuanya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan sahabat ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore, shalom.